Di sini ada angka 3, 7, 18, terus 2, 8, 12, terus 3, 9. Nah, di sini adalah tanda tanya ya. Nah, di SIMAK UI itu enggak ada petunjuk ya. Jadi di sini tuh enggak ada petunjuk, cuman kita hanya diperintahkan bilangan yang harus disisipkan begitu ya. Jadi hanya di perintahnya hanya suruh ngisi gitu ya. Jadi nggak ada misalkan suruh ngapain seperti di UTBK. Kalau di UTBK ada soal kayak gini tuh dikasih tahu ya. Tata caranya dikasih tahu, definisinya dikasih tahu. Jadi itu enaknya di UTBK. Terus kalau misalkan di UTBK juga caranya nggak terlalu kompleks. Sedangkan kalau di SIMAK UI itu caranya adalah kompleks. Walaupun misalkan soalnya sama dengan UTBK, tetap cara ngerjainnya adalah berbeda dengan soal-soal UTBK ya. Jadi ini harus kita perhatikan bedanya antara SIMAK UI dengan UTBK. Nah, jadi di sini kalau di UTBK kan ada keterangannya. Biasanya cara ngerjainnya seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau di SIMAK UI itu nggak ada. Atau ke punya Nah, aku kita udah lihat di makan sini buku masa supaya why eh, kenapa ini udah pada punya bukunya ya. Udah pada punya bukunya belum? Ya, kalau misalkan yang belum, ini filenya ya. Ini soal-soalnya tahun 2024 ya, udah di-share di apa namanya di chat ya. Oke. Nah, di sini kita harus diapain supaya hasilnya adalah 18. Misalkan kalau kita mau pakai gitu ya, 3 kali 7 kalau kita kalikan hasilnya berapa? 21 begitu. Nah, cuman yang diminta adalah 18. Gimana caranya 18? Berarti dikurangi 3. Nah, otomatis 3-nya kepake 2 kali ya. Berarti kita bisa tulis 3 kali 7 dikurangi 3. Nah, apakah dengan cara yang sama seperti ini hasilnya juga sama 12 gitu ya. Jadi kita coba 2 kali 8, 16. Tapi kalau misalkan kita kurangi 2, hasilnya adalah 14 gitu ya. Bukan hmm, bukan 12 begitu. Tapi kalau misalkan harus 12, itu berarti harus dikurangi 4 gitu. Nah, berarti di sini ada pola ya di sininya enggak bergantung pada yang ada di sini gitu ya. Jadi enggak bergantung terhadap angka yang ada di sini. Nah, jadi berikutnya adalah kemungkinannya karena ini adalah 3 terus berikutnya 4 berarti di sini juga sama 3 kali 9 dikurangi. Nah, ini kan naik satu-satu ya, berarti dikurangi 5 begitu. Jadi 3 kali 9 27 dikurangi 5 yaitu 22 ya. Jadi jawabannya adalah 22. Nah, jadi kita perhatikan di soal UTBK apa namanya di soal SIMAK UI ada angka yang enggak ada di sini, tapi kita harus harus peroleh itu. Atau ada cara lain, misalkan ada dapetin polanya selain cara seperti ini, misalkan gitu ya. Ada atau enggak ada cara selain ini, misalkan kalau 3 kali 6 atau misalkan 7 kurangi 1 begitu ya. Hasilnya adalah 18. Nah, di sini bisa nggak nih gitu ya. Jadi 2 kali 8 kurangi 1. Nah, nggak bisa ya. Tapi kalau 8 kurangi 2 gitu ya. Nah, ini masih bisa. Yaitu 12. Begitu. Nah, berarti di sini dengan cara yang sama. Coba misalkan 3 dikali 9 kurangi 3 gitu ya. Jadinya adalah 18 ya. Nah, cuman 18 di sini nggak ada. Jadi adanya 16 begitu ya. Jadi otomatis ini polanya nggak seperti ini. Nah, jadi di Simaku itu sangat random sekali karena ada angka yang muncul yang tidak ada di
pola yang ada di sini gitu. Nah, jadi mungkin ini akan memakan waktu lama kalau misalkan kita harus memikirkan ini ya, tata cara memprosesnya ya, jadi mengoperasikannya. Oke, ini jawabannya adalah 22 ya. Jadi caranya adalah 3 kali 7 kurangi 3. Terus yang ini 3 apa 2 kali 8 dikurangi 4 ya. Terus 3 kali 9 dikurangi 5. Dan kebetulan ada jawabannya yaitu 22. Oke, berikutnya adalah nomor 2 ya. Berikutnya nomor 2, kita perhatikan di sini. Bilangan yang harus disisipkan sebagai pengganti tanda. Nah, jadi instruksinya itu selalu sama instruksinya ya. Jadi apapun bentuknya beda dengan di UTBK. Kalau di UTBK itu dikasih tahu instruksinya. Tapi kalau di sini enggak. Nah, bisa jadi ada muncul angka yang justru enggak ada di sini gitu ya. Kita perhatikan. Nah, gimana caranya supaya muncul 61? Apa yang harus kita lakukan supaya muncul 61 begitu? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, angkanya ada 1, terus sama 29. Gimana caranya biar jadi 61? Kan gitu kan? Apa yang harus kita lakukan supaya jadi 61? Nah, yang paling mungkin adalah, ini kalau dikali 2, begitu kan? Kalau dikali 2, ya mungkin akan nyampe ke 61, kan gitu ya. Nah, jadi misalkan 29 dikali 2, hasilnya berapa? Nah, terus kalau misalkan 29 dikali 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya, kalau misalkan kita kalikan, nah terus untuk menuju ke 61 harus diapain? Begitu. Ya, 58. Nah, cuman ini masih belum mendekati 61 kan. Nah, berarti supaya menjadi 61 ini kan harus ditambah 3 misalkan gitu ya. Nah, kita coba 29 ditambah 3 yaitu 61 kan begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Nah, ada muncul angka 2, apakah 2 ini gitu ya berasal dari 1 tambah 1 atau seperti apa? Jadi kalau misalkan kita tambahin 1 gitu ya, berarti ini kalau misalkan itu dengan cara yang sama, 29 dikali 6 misalkan. Apakah 29 dikali 6 itu hasilnya mendekati 125 begitu ya. Nah, jadi di sini agak agak repot ya kalau misalkan untuk menyelesaikan soal-soal SIMAKU I, jadi nggak semudah di soal UTBK. Nah, kita harus banyak mencoba ya. Oke, nah kalau misalkan 29 dikali 6, apakah mendekati 125 begitu? Hmm. Atau melewati 125? Kalau misalkan melewati 125, berarti kan kita otomatis polanya nggak akan sama begitu ya. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi yang pertama tadi 29 dikali 2 58 dan itu adalah dekat ke 61. Cuman ketika kita pakai polanya ke sini gitu ya, justru malah melewati gitu ya. Jadi polanya nggak akan bisa kita temui. Nah, cara yang kedua adalah 1 atau misalkan di sini ada 29. 29 itu kita 29 tambah 1 gitu ya. 29 tambah 1 30 kan kali 2. Nah, otomatis dekat ke 61 yaitu hasilnya 60 berarti kurang 1. Tambah 1 itu hasilnya adalah
61. Nah, kita perhatikan di sini ada angka 1 sama ada angka 29. Nah, dengan cara yang sama kita perhatikan ini ada 5 sama 29. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Jadi 29, nah tetap ditambah 1 begitu ya. Kali berapa supaya menuju 120? Ya, dikali kali 4 ya. Berarti ini 120 kalau misalkan dikali 4 karena 30 dikali 4 120. Terus kurangnya 5 ditambah 5. Nah, ini adalah 125. Nah, kita perhatikan di sini udah ada polanya. Ada angka 5 sama ada angka 29. Begitu. Nah, cuman kita perhatikan ini naik ya. Jadi naiknya ini bisa ada dua kemungkinan berikutnya. Berarti ini adalah 29 tambah 1 kali 6. Bisa juga 29 tambah 1 kali 8. Begitu ditambah 13. Nah, mana yang paling mungkin? Begitu. Untuk memperoleh artinya yang ada hasilnya. Apakah dikali 6 atau dikali 8? Kita nggak tahu. Nah, itulah ya. Jadi kalau di soal Semaku itu sangat random sekali untuk menyelesaikan soal ini gitu. Oke ya. Jadi nggak semudah di UTBK. Nah, ini dikali berapa nih? Kalau dikali 6 misalkan 30 kali 6 itu berapa? 30 kali 6 180 ya. Oke, jadi Rama bilang kali 8 Om katanya. Oke, kita coba berarti kalau kali 8, karena kalau misalkan kali 6 itu kan 180. Ada di sini. Cuma nanti kalau ditambah 13 hasilnya enggak 186 kan begitu. Ya. Jadi ditambahnya 6. Jadi polanya enggak dapet. Jadi otomatis dikali 8. Nah, kalau misalkan dikali 8, jadi 30 dikali 8 yaitu 240 ditambah 13 jadi 253. Jadi jawabannya adalah dodol begitu ya. Nah, jadi nah di Simak UI itu ada angka ada muncul angka yang justru enggak ada di pola sini gitu. Beda dengan di UTBK. Di UTBK itu adalah angkanya hanya ada yang di sini. Atau ada yang cara lain misalkan selain ini, misalkan ada adik misalkan menemukan polanya begitu ya. Seperti apa sehingga dapat angka yang ada di sini. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini cuman salah satu alternatif cara ya. Karena bisa aja dapat apa namanya cara yang lain begitu, yang mungkin yang lebih mudah atau yang bisa kita tebak begitu ya. Jadi ini bukan cara yang mutlak karena ya kita hanya apa namanya menerka-nerka aja gitu ya, sehingga membentuk pola tertentu. Oke ya, jadi kita lanjut misalkan ini. Nomor 3. Bilangan yang harus disisipkan sebagai pengganti tanda adalah berapa? Oke, kita lihat di sini ya. Oke. Kalau misalkan kita ngelihat yang berhadapan ini, itu kan dua kalinya ya. Nah, ini misalkan ini, itu dua kalinya. Ini juga dua kalinya. Nah, apakah yang lain juga sama? Kita perhatikan ini. Ini juga sama, dua kalinya. Ini dua kalinya ini juga sama ya dua kalinya. Nah, kita lihat sini apakah benar dua kalinya. Oke, ini juga sama dua kalinya gitu ya. Nah, di sini berarti 12 ada dua kemungkinan berarti ya. Bisa 24 bisa 6 karena harus dikali dua. Nah, karena 24 nggak ada, adanya adalah 6 ya. Jadi jawabannya adalah bebek begitu ya. Oke, kita lihat ada nggak yang serupa dengan ini. Nah, ada.
Mungkin di sesi yang lain atau misalkan karena ya mungkin kalau sesinya lebih daripada satu misalkan gitu ya. Di sesi yang lain terus kita memperoleh eh, soal yang serupa begitu ya. Tapi di sini belum tentu caranya sama ya. Belum tentu caranya sama. Paham ya? Jadi misalkan di nomor 11 kita perhatikan di sini ada 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, kalau misalkan kita lihat polanya, ini adalah nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2, nambah 2, begitu. Nah, bagaimana dengan ini? Ini nambah 3, nambah 3, nambah 3, nambah 3, nambah 3. Nah, berarti dengan cara yang sama, ini nambah 4, ini nambah 4. Berarti ini juga harus nambah 4, begitu ya. Jadi jawabannya adalah 13. 13 tambah 4 adalah 17 tambah 4 gitu ya. Nah, jadi ketika kita dapat soal yang apa namanya? Yang seperti ini belum tentu caranya sama. Beda dengan di UTBK. Kalau di UTBK, kalau kita dapatnya modelnya begini, caranya adalah seperti ini, maka kita di sesi yang lain pun akan dengan pola yang sama gitu ya. Nah, tapi kalau di SIMAK UI nggak begitu. Jadi kita bisa lihat contoh di sini antara soal nomor 3 dengan soal nomor 11. Soalnya sama, tapi caranya adalah berbeda. Jadi artinya di sini adik-adik jangan mengandalkan cara ya. Jadi belum tentu eh, dengan soal yang sama gitu ya, caranya sama. Jadi yang harus dilatih adalah bagaimana kita menemukan pola dari soal ya. Oke, kita berikutnya adalah nomor 4. Bagaimana cara menemukan soal nomor ya untuk soal nomor 4 gitu ya. Karena yang ditanyakan yang di sini berarti kita fokus gimana caranya supaya dapat ini Habis itu dia baru nangis. gitu ya. Ibu tak berani. Oke ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4, nah ini kita harus diutak-atik ya. Gimana caranya supaya dapat 9 begitu. Tapi dari angka-angka yang ada di sini. Apakah kita jumlahin semua, misalkan 3 tambah 5 tambah 7, terus dikurangi yang sebelah, begitu ya. Atau ya seperti apa, begitu. Kita nggak tahu, ya kita harus coba dulu sebelum artinya menetapkan bahwa cara kita adalah betul atau enggak, gitu ya. Kita coba dulu, misalkan 3 ditambah 5 ditambah 7, itu adalah 15. Terus ini kita tambahin, misalkan 3 tambah 2 tambah 1 itu adalah 6. Nah, gimana caranya supaya dapat 9? Jadi otomatis 15 dikurangi 6, kita dapat 9. Nah, ini kebetulan mungkin sama gitu ya. Kita harus diaplikasikan karena di sini ada 3 gitu ya, ada 3 sampel yang harus kita coba. Khawatir di sampel yang duanya lagi nih gitu ya, kita nggak bisa menyelesaikan dengan pola yang sama. Nah, kita coba ini misalkan ini adalah 14, terus yang ini adalah 18. Kalau kita kurangi adalah 4. Oke, jadi betul. Nah, kita aplikasikan ke sini apakah hasilnya sama begitu ya. Kalau misalkan hasilnya sama, ya udah kita bisa menetapkan jawaban dari ini. Berapa hasilnya? Ada yang udah dapat? Atau ada cara lain? Nggak apa-apa, cara lain juga gitu ya. Ada cara lain. Om, saya mau hasilnya 2, oke.
Hasilnya 2 katanya ya. Rahma, ada cara lain, Safina, selain artinya selain kita kurangi, yang ini kita tambahin begitu. Atau ya ini dikurang-kurangi misalkan begitu ya. Nanti habis itu di apa namanya dijumlahkan ya. Nah, cuman itu hasilnya juga sama ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang menemukan, misalkan ini kita kalikan, habis itu kita bagi, misalkan, nah kita nggak tahu apakah cara seperti itu bisa apa enggak gitu ya. Jadi pokoknya ini adalah ketika ada soal yang serupa seperti ini, caranya belum tentu sama gitu. Jadi caranya bisa jadi berbeda. Jadi bisa aja misalkan kita harus kalikan ini, terus kalikan ini, habis itu dibagi misalkan begitu ya. Seperti itu. Atau ya hasilnya misalkan kita jumlahin semuanya misalkan gitu ya. Jadi itu adalah bukan satu-satunya cara untuk model yang seperti ini. Begitu. Jadi nanti jangan terpaku ya. Jangan ngafalin kalau seperti ini teknik kalau misalkan modelnya begini kita harus ngafalin ini dikurangi ini jangan. Begitu. Karena bisa jadi ketika adik-adik dapat soal yang serupa caranya berbeda. Yang penting kita tahu di SIMAK UI trik-trik cara menjawab polanya begitu ya. Bahkan angka yang enggak ada pun bisa muncul dengan sendirinya tanpa misalkan petunjuk yang ada di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 kebetulan angkanya ada semua di sini ya. Begitu juga yang nomor 3 berbeda dengan nomor 2 dan nomor 1 ya. Oke. Nomor 5 misalkan di sini kita perhatikan angkanya. Nah, ini kalau kita ada 2 ada 3 yang ditanya ini kan. Nah, karena yang ditanya ini berarti itu adalah merupakan operasi dari 2 bilangan yang di sini gitu ya. Nah, misalkan di sini ada 5, ada angka 2 dan 3 itu berarti menunjukkan bahwa 5 ini adalah hasil dari penjumlahan ini. Begitu. Terus, nah dengan cara yang sama, apakah benar 10 itu adalah hasil penjumlahan 4 dan 6? Betul. Dengan cara yang sama, apakah 18 itu adalah hasil dari penjumlahan 8 dan 10? Begitu ya, betul. Nah, berarti di sini hasilnya adalah yang di sini yaitu 7 tambah 5 yaitu 12. Nah, yang ada 12-nya adalah ini. Jadi jawabannya adalah A. Tapi bagaimana dapetin angka yang sebelahnya ini? Gitu ya, kita lihat di sini. Ada 5 sama ada 1. Gimana caranya supaya dapat 1? Berarti ini harus dikurangi 4 kan gitu ya. Nah, apakah kalau di sini dikurangi 4 hasilnya 6? Nah, betul ya. 10 kurangi 4 adalah 6. Ini kalau misalkan 18 kurangi 4 adalah 14. Betul. Jadi ini polanya adalah seperti ini ya. Berarti 12 dikurangi 4 itu adalah 8. Jadi makanya jawabannya adalah 12, 8. Tapi kalau ada soal yang seperti ini, belum tentu nanti caranya berbeda. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi dilatihlah adik-adik untuk menemukan cara ya. Oke, nomor 6, silahkan. Bagaimana caranya untuk dapetin angka yang ada di sini? Kita lihat dari sini dulu nih, ya. Jadi kalau misalkan ini ditanyakan, itu berarti posisi tengah ini adalah hasil operasi dari yang ada di sampingnya ini, gitu ya. Begitu. Nah, coba diapain? Mulai dari sini ya. Dapetin 1 dari 2 sama 3 diapain? Hmm. Diapain? Supaya dapat 1 ada oke 1 tambah berarti 1 tambah 2 3 atau supaya dapat 1 misalkan begitu ya. Ya, 3 dikurangi 2 karena di sini tujuannya adalah yang di tengah berarti kita harus menghasilkan yang di tengah begitu ya. Jadi harus menghasilkan yang di tengah. Gimana caranya supaya dapat yang di tengah dari operasi yang di pinggir-pinggirnya ini?
Nah, supaya jadi satu, itu kan berarti satu kurangi dua, kan begitu ya. Nah, dengan cara yang sama dapat empat, apakah ini dikurangi ini, itu hasilnya adalah empat. Betul atau salah? Kanan, kiri dikurangi dapat tengah. Oke. Kanan, kiri dikurangi dapat tengah. Betul, katanya. Oke, ini berapa yang ini? 9 ya. Yang ini berapa? 4 tambah satu 5. Nah, 9 kurangi 5 adalah 4. Nah, betul ya. Jadi kita kurangi ya kanan dengan kiri. Tapi ini harus dijumlahin dulu. Begitu. Nah, berarti ini jawabannya berapa? Jawabannya berapa? 6 ya. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah 6. Yaitu ini adalah 10. Ini adalah 4 gitu ya. Oke, sekarang yang ini. Bilangan yang harus disisipkan ya. Semuanya sama pertanyaannya. Cuman gimana caranya dari angka ini? Karena bisa jadi gitu ya. Bisa jadi itu yang karena pertanyaannya adalah di paling ujung berarti. Nah, bagaimana caranya supaya dapat 9 dari angka-angka yang ada di sini begitu. Diapain supaya dapat 9? Atau ada yang bisa langsung dapat 9? Dari angka-angka 4 dapat 9. Ini ya, ditambahin ya. Jadi 9 atau 13 kurangi 4 hasilnya adalah 9. Dengan cara yang sama berarti ini ditambah, yang ini dikurangi. Apakah hasilnya sama? Sama nggak hasilnya? Dengan pola yang sama. Hah? Beda, yakin? Yakin beda? Si kok beda katanya. Ini kita perhatikan ini. 9 dengan 2. Hasilnya berapa? Kalau ditambah ya. Ini bukan dikali ya, tapi ditambah ya. Jadi kalau ditambah gitu ya. Nah ini 11 ya kalau ditambah. Nah kalau kita kurangi, 20 kurang 9 adalah 11. Betul ya. Nah ini juga dengan cara yang sama juga seperti itu. Cuman di sini kemungkinannya ada salah posisi ya. Jadi ini dikurangi. Nah sedangkan ke sini kita nggak dapat 4 ya. Cuman dapatnya adalah dari sini ya. Gitu. Ini ditambah begitu ya. Tapi ini yang dikurangi. Jadinya adalah 11 begitu ya. Oke. Nah, mungkin ini polanya ya untuk mengetahui ya soal dari nomor 7 ya. Sekarang ini nomor 8. Nilai X adalah nih yang tepat, nilai X-nya apa nih? Ini kebetulan kan banyak banget ya. Oke, 45 katanya. Nah, kita lihat sini ya.
Angkanya di sini 15 1 ya, 15 ke 16 nambah 1, 75 ke 76 nambah 1 ya. Berarti ini juga nambah 1 gitu ya. Jadi 45. Oke. Siko jawab langsung 45 ya. Nah, karena sini nambah 1, ini juga nambah 1, ini juga nambah 1 begitu ya polanya. Jadi jawabannya adalah 45. Nah, nomor 9. Nah, ini adalah soal UTBK. Gimana caranya supaya dapat 27 dari angka-angka yang ada di sini? Oke, Kayla dapat 93 katanya. Diapain Kayla dapat 93? Polanya bagaimana? Dapat 93. 12 kali 3 dikurangi 9 ya. Berarti ini adalah dikalikan, ini dikurangi ya. Nah, dengan cara yang sama, 56 dikali, terus habis itu dikurangi gitu ya. Nah, ini juga sama, yaitu 45 dikali 15. Habis itu dikurangi 30. Oke, bisa? Ada pertanyaan? Salah. Nggak bisa ya. Diapain? Kalau di sini mungkin bisa ya. Tapi ketika di sini, apakah harus dibagi dulu? Ini kan ada yang bisa dibagi ya. Ini juga. Oke, Raffi. Semua angka ditambah hasilnya ditambah 3 katanya. Oke, coba ya. Ditambahin. Apakah polanya sama? 9 ditambah 12 ditambah 3 ya. Habis itu ditambahin 3 lagi. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 27. Nah, dengan cara yang sama 49. Jadi ini 9 tambah 12 tambah 3 terus tambah 3 gitu ya. Nah, berarti di sini ada muncul angka ya. Nah, sekarang kita coba ini 49 tambah 56 tambah 7. Hasilnya adalah berapa? Oke, tambah 3. Muncul angka 3 ya. Hasilnya adalah 115. Ini 27. Nah, dengan cara yang sama yaitu 30 ditambah 45 ditambah 15. Habis itu ditambah 3 ya. Nah, cuman 3-nya ini adalah muncul. Jadi angka yang tidak ada di sini. Begitu.
Berbeda dengan UTBK ya. Ini soalnya adalah sama seperti UTBK, tapi kalau di UTBK instruksinya jelas gitu ya. Jadi angka-angkanya hanya ada yang di sini aja. Atau misalkan ngeliat pola, misalkan dari 27 naik ke ini, misalkan nanti naik lagi, misalkan begitu. Ada cara yang lain selain ini? Ada yang dapat caranya selain cara ini? Oke, jadi ini 93 ya. Ada 93 jawabannya? Ada. Ada yang bisa dapetin caranya selain ini dengan pola yang lain atau ini yang paling gampang ya? Karena ya cuman di sini ada muncul angka 3, angka yang enggak ada di sini gitu ya. Oke. Nah, nomor 10 dengan cara yang sama, apakah muncul angka baru gitu ya? Nah, kita perhatikan ini supaya dapat 20, 2 ditambah 3 habis itu kali ya 20. Nah, ini masih berlaku. Nah, apakah ini berlaku juga kalau kita tambahin 7 dikali 6 berlaku ya? Nah, berarti dengan cara yang sama 4 dikali 20 apa? 4 kali 5 habis itu ditambah kebalik ya. 4 ditambah 5 habis itu dikali 8. Jadi jawabannya adalah berapa? Dapat? Dapat ya, 72. Oke ya. Nah, mungkin adik-adik bisa menemukan pola yang lain selain ini, begitu ya. Jadi, mungkin ini yang paling gampang. Mungkin bisa aja adik-adik menemukan pola yang lain, gitu ya. Nah, cuman nah, ini bedanya adalah, jadi intinya jangan ngafalin rumus ya, jangan ngafalin cara, karena bisa jadi dengan soal yang sama, itu caranya berbeda. Gitu ya. Nah, antara nomor 9 dengan nomor 10 gitu ya. Nah, ini adalah sama. Nah, cuman bedanya di nomor 9 itu muncul angka 3, angka baru yang justru enggak diketahui di soal ya. Nomor 11 sudah. Nah, nomor 12. Bilangan yang harus disisipkan sebagai pengganti tanda adalah berapa? Nah, kita lihat polanya di sini ada angka yang ditanya ini ya. Apakah nambahnya sama? Kita perhatikan sini ya. 3, ini 3. Oh sama ya. 3, 3 semua ya. Nah berarti dengan cara yang sama. Ya ini juga bisa ya. Nambah 9, nambah 9, nambah 9. Berarti nambah lagi 9 ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah 38. Hmm. Oke ya. Nah bisa jadi gitu ya. Bisa jadi caranya yang lain. Mungkin inilah cara yang paling simpel gitu ya. Bisa jadi kalau kita jumlahin nih gitu ya. Seperti itu. Nah, hasilnya sama apa beda kalau kita jumlahin? Hasilnya sama atau beda? 28 ditambah 13. Hasilnya berapa? 28 tambah 13. Hasilnya berapa?
apakah sama hasilnya dengan 23 ditambah 18 begitu. Sama enggak hasilnya kalau dijumlahin? Ayo jangan diem aja. 28 tambah 13. Hasilnya sama enggak dengan 23 ditambah 18? Sama ya. Oke. Berarti di sini hasilnya sama. Nah, dengan cara yang sama, ini kan 41, ini 41. Apakah yang lain juga begitu? Kalau misalkan polanya sama, ya sudah, berarti kita lakukan aja seperti itu gitu ya. Nah, jadi 36 ditambah 15 gitu ya. Yaitu di sini 51. Ini juga sama, yaitu 51. Nah, karena hasil jumlah dari ini gitu hasilnya sama, ya udah, berarti kita langsung jumlahin aja ini gitu ya. 47 ditambah 20 yaitu 67. Berarti dengan cara yang sama, berapa ditambah 29 hasilnya harus 67 begitu. Jadi dapat X-nya adalah 38 sama ya. Jawabannya seperti itu. Jadi ya yang tadi itu bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan soal nomor 12 gitu ya. Jadi banyak cara. Jadi intinya adalah adik-adik jangan ngafalin gitu ya. Yang penting kita tahu harus cari polanya. Karena bisa jadi polanya ya kayak tadi, misalkan kayak seperti ini gitu ya. Atau bisa juga loncat-loncat begitu. Oke ya. Nah, mungkin yang loncat-loncat ini bisa lebih mudah. Tapi di soal yang lain belum tentu caranya sama seperti itu. Tapi kita harus jumlahin misalkan atau kita harus kalikan. Begitu ya. Nomor 13. Coba nomor 13. Nah, ini kita jumlahin misalkan ini adalah 6, ini adalah 7. Nah, apakah kita jumlahin ini hasilnya 8? Kalau kita ngeliatin ya, 6, 7, 8 kan berarti ya. Nah, cuman di sini aja 5 tambah 6 aja udah lewat begitu. Nah, berarti bukan seperti itu ya. Kita coba cara yang lain. Misalkan begini, kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 5 8. Nah, terus ke sini 2 tambah 1 tambah 6 adalah 9 gitu ya. Nah, berarti di sini juga harus kalau 8, 9 berarti ini harus 10 gitu ya. Jadi jawabannya adalah ini 3. Ada nggak 3? Ada gitu. Nah, apakah cara ini betul? Ya nggak tahu kalau misalkan dari panitianya seperti apa polanya gitu ya yang bikin soalnya. Karena bisa jadi caranya berbeda. Karena tiap orang bisa menemukan polanya masing-masing. Begitu. Paham ya? Atau bisa juga, nah ini kan kalau misalkan kita ngeliat pola kayak gini ya. Bisa juga kita bisa ngeliat ini adalah sebagai angka ya. Ini sebagai angka yaitu angka 125. Bisa jadi seperti itu ya. Ini adalah berapa pangkat berapa? 125 itu. Yaitu 5 pangkat 3 ya. Nah, perhatikan di sini adalah 21, 216. Jadi ini adalah bisa juga adalah merupakan eh, suatu angka ya. Jadi kita anggap satu gitu ya, 125 begitu. Jadi bukan angka-angka yang terpisah-pisah, tapi angka-angka yang justru membentuk angka lain, yaitu 125. Nah, jadi bisa jadi seperti itu yang ada peroleh gitu ya. Nah, berarti ini 216 itu adalah berapa pangkat berapa 216, yaitu 6 pangkat 3. Nah, berarti di sini 56 berarti ini harus 7 pangkat 3 gitu. Ininya berapa gitu. Berapa? 3, 4, 3.
Nah, berarti ini adalah 3 sama ya. Nah, jadi bisa seperti itu, bisa juga seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Jadi polanya berbeda-beda. Nah, cuman mana yang benar nggak tahu ya. Yang tahu cuman panitia gitu ya. Yang benar yang mana? Nah, kebetulan hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 3 gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, aman. Kalau aman kita lanjut ya. 14 dengan cara yang sama. Nah, tadi kita jumlahin ya. Nah, ini juga kita coba dulu jumlahin. Hasilnya berapa? 2 tambah 9 tambah 6, yaitu 17 ya. Nah, kita lihat ini jumlahin lagi. Ini juga 17. Nah, kita lihat polanya adalah sama-sama 17. Nah, berarti ini juga harus 17. Berarti berapakah yang ada di tanda tanya? Hmm. 6. Ada 6, ada. Apakah ini betul? Nah, kita nggak tahu. Kita harus cari dulu pola yang lain ya. Coba kalau misalkan kita jumlahinnya ke bawah sini ya. Sesuai dengan kolom. 17 juga. Oh, ini 17 semua ya. Kita perhatikan ini 17 juga. Berarti semuanya harus 17 gitu ya. Jadi 9 ditambah 2 ditambah 6. Jadi 17 ya. Jadi jawabannya adalah 6. Ya, jadi semuanya serba 17. Nah, cuman untuk yang ini, gitu kan tadi justru enggak sama ya. Jadi ini 8, 9, 10 begitu. Cuman ketika kita jumlahin ke samping, hasilnya berbeda. Gitu ya. Nah, cuman nanti enggak tahu yang benarnya yang mana. Apakah bentuk pangkat 3 yang paling benar atau ya ketika dijumlahin hasilnya adalah bentuk barisan 8, 9, 10. Apakah seperti itu ya? Cuman kebetulan hasilnya sama. 15. Nah, kalau ini ya biasanya membentuk barisan aritmetika ya. 72 ke 9. Turun berapa? Turun 3. Terus ini turun berapa? Turun 5. Ini turun berapa? Nah, kita perhatikan ini bertingkat ya. Apakah turun 7? Ya, turun 7 ya. Nah, jadi ini adalah 2. Ini turun, habis 7 adalah turun 9 ya. Nah, jadi ini bertingkat ya. Berarti ini berikutnya adalah turun 11. Ada jawabannya, Farah? Ada ya. Jadi jawabannya adalah 30. Ya, Ciko 30. 37 ya. Nah, berikutnya adalah nomor 16. Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Ini adalah kita bisa melihat ini angka satu-satu begitu ya. Atau ini adalah angka puluhan gitu. Jadi nanti harus kita punya pikiran begitu ya, ya kayak tadi gitu ya. Ini apakah ini merupakan angka satu-satu atau ini adalah angka keseluruhan yaitu 125 begitu. Begitu juga ketika memahami ini.
Ya. Nah, kalau misalkan kita pahami ini adalah sebagai 73, 46 sama 19. Kita lihat berubahnya. Dari 73 ke 46 berkurang berapa? Dari 73 ke 46 berkurang berapa? Ya, berkurang berapa? 27. Ya, 27. Apakah ini berkurang 27 juga? Coba dari 46 ke 19. Apakah sama? Iya, 27 katanya ya. Nah, berarti kita lihat ini 11. Apakah polanya sama? Nah, berarti ini adalah dianggap sebuah bilangan ya, 2 digit begitu ya. Jadi bukan satu-satu ya, bukan 5 sama 2 begitu ya, tapi ini merupakan dua bilangan ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti ketika kita ngejawab soal simak UI yang polanya seperti ini, itu cara berpikirnya bisa seperti itu ya. Jadi bisa ini masing-masing angka gitu ya. Bisa juga ini menjadi satu kesatuan yaitu 52. Nah, ini 52 kurangi 10, 42 kurangi 10 adalah 32. Dan seterusnya. Berarti dengan cara yang sama, 15 jadi 48. Berarti diapain? Ditambah berapa? Dari 15 menjadi 48. Nambah 33 ya. Oke. Berarti dengan cara yang sama, ini nambah 33. Jadinya berapa? Hmm. Kalau ditambahin 33 jadinya berapa? Apakah ada jawabannya? 81. Ada ya, berarti 8 sama 1. Jadi jawabannya adalah bebek begitu. Oke ya. Hmm. Atau ada cara lain, misalkan, Om saya mau ke bawah begitu. Enggak apa-apa, asalkan membentuk pola ya. Asalkan membentuk sebuah pola yang sangat teratur dan itu jawabannya pasti betul gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngejumlahin misalkan ke bawah dan ada polanya misalkan ya. Boleh, nggak apa-apa. Oke, ini terakhir nomor 17. Untuk menemukan tanda tanya ini gitu ya. Bagaimana caranya? Kita harus lihat polanya ya. Apakah ini kalau misalkan itu dijumlahin misalkan, kalau dijumlahin hasilnya berapa? Kalau dijumlahkan 14. Nah, sekarang ini kalau kita jumlahin berapa hasilnya? Ada dapat? Kalau kita jumlahin 21, kita perhatikan di sini 14 dengan 21 itu adalah angka kelipatan 7 ya. Nah, ini adalah naik 7. Nah, berarti kalau misalkan naik 7 lagi, gitu kan, berarti harus 28 dong gitu ya. Nah, cuman ini coba dulu nih, ini. Berapa ini? Ini harus 35 ya. Apakah ini hasilnya 35? Berapa? 21.
Oke, berarti kalau gitu ini harus 14 berarti kan? Berarti berapa supaya 14? 8. Apakah ada jawabannya 8? Ada ya yang gitu. Oke ya, jadi ini jawabannya 8. Tapi bisa juga, misalkan saya jumlahin ke bawah, gitu ya. Apakah polanya sama kalau kita jumlahin ke bawah? Cuma kalau ke sini adalah 17 ya, 17. Nah, sama semua ya. Kalau ke bawah 17 semua. Ini 17 juga. Berarti ini juga harus 17. Berarti yang tanda tanyanya adalah berapa? 6. Nah, jadi yang benar 6 apa 8? Gitu. Karena kalau kita ngeliat pola gitu ya, kalau ini 17 semua gitu. Sedangkan kalau ke samping, nah ini jadi berapa nih gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kebetulan ketika ke samping hasilnya adalah 8, tapi kalau ke bawah kita jumlahin di sini angkanya adalah sama semua yaitu 17. Nah, jadi kata Rahma 6 lebih pasti katanya ya. Ya, lebih pasti kenapa? Karena ini tetap begitu ya, sedangkan di sini berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi kita nggak tahu di sini tuh berapa. Oke ya, jadi ada pertanyaan di sini untuk soal SIMAK UI ya. Ini kalau barisan ini bisa ya. Untuk yang angka ini harus hafal, harus pakai huruf ya. Jadi A, B, C, D, E gitu ya. F, G, H, I dan seterusnya sampai Z ya. Bisa jadi loncat-loncatnya satu-satu begitu. Bisa jadi loncatnya adalah dua-dua begini ya. Jadi sama aja, cuman bedanya adalah di huruf begitu. Nah ini misalkan kita perhatikan A, B, C, D berarti ini E gitu ya. Terus N, O, P, Q berarti ini adalah R. Terus Z, Y, X, W. Nah, cuman ini mundur dari Z ya. Berarti V sebelumnya ya. Jadi sebelum W adalah V. Jadi jawabannya adalah dodol. Begitu. Oke ya. Jadi yang pola barisan untuk huruf caranya adalah seperti itu. Nah, kebetulan ini masih gampang ya. Jadi ini S T U V berarti kan yang ada V-nya. Nih gitu ya. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan? Nah, cuma nanti di SIMAK UI yang reguler buat adik-adik yang mau SIMAK UI reguler, Om Jiro sarankan ikut KKI ya, ikut SIMAK UI KKI. Kenapa? Karena biasanya soal SIMAK UI KKI itu hampir sama dengan soal SIMAK UI reguler tipenya. Jadi biar punya gambaran nanti SIMAK UI regulernya, jadi ikutlah SIMAK UI KKI gitu. Jadi bukan berarti kita mau ngambil KKI-nya, bukan ya.
tapi kita bisa mengetahui model soalnya seperti apa nanti disimak UI reguler begitu. Nah, kalau misalkan ada adik bisa nyatet ya silahkan nyatet begitu ya. Eh, untuk menjadi apa namanya untuk gambaran disimak UI reguler begitu. Paham ya? Nah, karena yang kemarin juga itu soalnya ya hampir hampir sama yang kemarin juga ya. Simak UI apa namanya? KKI. Cuman mungkin di KKI nggak ada bahasa Indonesia gitu ya, karena soalnya adalah bahasa Inggris semua ya. Jadi sama ini juga kuantitatifnya itu soalnya adalah soal bahasa Inggris ya. Jadi cuma teksnya aja diganti bahasa Inggris gitu. Terus soal logikanya juga sama gitu ya. Jadi ada soal logika dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah adik-adik harus apa namanya? Harus ikut simak UI KKI supaya bisa punya gambaran untuk soal simak UI reguler ya. Cuma nanti di KKI harus apa namanya? Harus ini ya, harus ada surat TOEFL begitu. Nah, jadi kalau TOEFL mah itu aja ngasal juga nggak apa-apa kan cuman kita pengen tahu model soalnya aja gitu ya. Hmm. Yang misalkan contoh mana nih? Yang tahun kemarin simak UI KKI ya. Jadi itu sama aja, cuman beda teksnya aja. Jadi bahasa Inggris semua gitu ya. Untuk yang logikanya, untuk yang matematikanya gitu ya, apa kuantitatifnya. Ini contohnya yang simak UI KKI ya. Nah, ini soalnya sama aja ya dengan soal simak UI reguler. Cuman bedanya ya soalnya adalah bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan simak UI nanti di tahun 2000 apa namanya? 2026 yang regulernya seperti apa? Ya, gambarannya adalah bisa lihat di soal simak UI KKI. Makanya harus ikutan gitu ya. Wajib ikutan bagi yang pengen masuk lulus di simak UI ya. Nah, misalkan ini kan sama ya dengan soal eh, tadi ya soal simak UI. Nah, yang kayak gini ini kan nomor 18 tuh. Jadi kita punya gambaran. Begitu ya, walaupun ya beda-beda dikit, tapi kalau kita udah tahu caranya kan enak begitu ya. Ini juga sama, tuh modelnya adalah begini. Nah, cuman nanti soalnya acak ya, nomor soalnya ya. Nah, ini ya, numeriknya, kuantitatif. Coba, apa jawabannya? Ayo, ada yang bisa? Ini gampang banget ini kalau udah tahu polanya ya. Ada yang dapat nggak? Ini jawabannya tuh. Ini opsinya ya. Ini dikecilin biar kelihatan. 465 terakhir ya. Ayo, ada yang bisa? Siapa? Rahma, Raffi, bisa? Farah, Siko, ayo, Diandra, Kaila, ayo, Asdalia, siapa lagi? Ini banyak ya. Ayo, Keiza, siapa? Zora, ayo, ketemu nggak? Oke, ada yang jawab nih. Apa nih? 384 katanya. Raffi udah dapat 384.
Wah, keren banget nih ya, 384. Ada yang lain? Susah ya? Nah, jadi itulah ya. Jadi kalau di SIMAK UI ada kalanya kita nggak ngelihat secara ini ya. Kita perhatikan. Ini sebenarnya gampang ya. Ini sebenarnya gampang. Kita perhatikan di sini. Mungkin angka yang di kotak ini, misalkan 222, mungkin ada-ada di sini melihatnya adalah satu kesatuan, yaitu 222 gitu ya. Terus ini 324 mungkin adik-adik menganggap ini adalah 324. Begitu juga 252 mungkin menganggapnya adalah 252. Padahal kalau misalkan kita lihat ini adalah angka yang bersambung ya. Jadi 222 itu adalah terpisah 22 dengan 2. Cuman disambungin ke sini 2 sama 3 jadinya adalah 23 gitu ya. Jadi 22, 23, terus berikutnya 24, 25, 26, 27, 28, berarti ini 29. Habis 29 adalah 30. Jadi jawabannya adalah 930 gitu ya. Jawabannya adalah bebek. Oke, paham sini? Nah, jadi bisa seperti itu polanya ya. Jadi enggak apa namanya ketika kita tampil itu misalkan 222 itu bukan berarti bisa jadi bukan berarti 222 begitu. Tapi bisa jadi menjadi angka yang terpisah-pisah. Sama seperti yang tadi gitu ya. Ketika kita ngejawab ini. Nah, ini angkanya terpisah-pisah seolah-olah ini adalah angka yang terpisah. Tapi justru ini adalah angka yang satu kesatuan. Jadi 73 menjadi 73. Tapi yang bergabung seperti ini, yang kita anggap ini adalah 222, justru ini adalah angka 22 dengan 2 angka yang terpisah. Walaupun gabung, tapi ini adalah angka yang terpisah. Sehingga dengan seperti itu kita bisa langsung dapat jawabannya adalah 930. Begitu. Paham ya? Nah, jadi nanti di SIMAK UI harus punya ide gitu ya untuk menjawab soal-soal pola bilangannya. Oke ya, paham sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, mungkin cukup sampai sini dulu. Oke, aman ya. SIMAK UI pembobotannya nggak untuk setiap jurusan. Oke, enggak ya. SIMAK UI itu sama seperti zaman dulu ya. Jadi pakai skor nasional, ada sistem minus kalau di SIMAK UI. Jadi ada sistem minus, jadi kalau misalkan enggak bisa jawab, jangan dijawab ya. Jadi dikosongin aja kalau enggak bisa jawab, karena ada sistem minus. Jadi pembobotannya berbeda dengan UTBK. Jadi jangan samain dengan UTBK ya. Jadi kalau misalkan untuk anak IPS, kalau misalkan matematika dasar bisanya 5, ya udah target 5 aja. 5 juga udah keren banget kalau anak IPS ya. Begitu. Jadi nggak mesti harus betul semuanya. Jadi kalau misalkan bisanya 6, ya udah 6 begitu ya. Jadi harus ditargetin tiap apa namanya? Tiap subtesnya. Target berapa bahasa Indonesianya? Misalkan saya target betul dari 20, misalkan saya harus target betul 11, misalkan begitu ya. Buat yang anak-anak IPS, misalkan matematika dasar nggak bisa semua, tapi punya target, yaitu misalkan 5 gitu ya. 5 juga udah keren banget kalau anak IPS ya. Kalau bisa ngerjain soal matematika dasar. Jadi nggak mesti harus 20 bisa semua. Nggak ya. Jadi 5 juga udah keren banget. Pasti nilainya gede banget ya untuk anak IPS. Peluang masuk untuk jalur SIMAK UI tinggi atau rendah, Om? Tinggi dan rendahnya tergantung daya tampung dan tergantung nilai UTBK kitanya. Kalau penilaian kemarin itu adalah 50%, 50%, begitu ya.
Sehingga yang nilai UTBK-nya tinggi atau mendekati nilai apa namanya mendekati passing grade begitu, otomatis peluangnya lebih besar gitu ya daripada yang nilai UTBK-nya kecil. Tapi itu juga tergantung kuota di SIMAK UI regulernya, apakah banyak atau sedikit. Kalau misalkan kuotanya cuma satu atau dua, ya itu agak agak repot juga ya. Tapi mudah-mudahan daya tampungnya besar ya. Lebih berpeluang di KKI atau reguler? Oke, lebih berpeluang di KKI ya. KKI lebih punya peluang besar. Saingannya nggak terlalu banyak daripada yang di reguler. Kalau reguler udah pasti saingannya banyak. Gitu ya. Kalau di KKI ya untuk yang punya duit ya lewat KKI nggak apa-apa ya. Lebih gampang. Dari tahun ke tahun itu masuknya lebih gampang. KKI juga pakai skor UTBK Om. Kalau KKI mah pakai TOEFL ya. Ada tes TOEFL-nya. Oke ya. Jadi nanti daftar KKI gitu. Jadi untuk mengetahui soal SIMAK UI reguler modelnya seperti apa sehingga kita punya gambaran untuk misalkan numeriknya, bahasa Inggrisnya, terus logikanya begitu ya, pengetahuan kuantitatifnya sama eh, yang lainnya ya, subtes-subtes yang lainnya kecuali bahasa Indonesia sama verbal nggak ada ya. Bahasa Indonesia dan verbal nggak ada kalau di KKI. Gitu. Atau nih Om Jero kirim ya soal Simakui yang KKI-nya ya, biar adik punya gambaran. Oke, lagi di-upload. Ini filenya gede ya, ditunggu. Kalau KKI-nya kayaknya nggak pakai nilai skor UTBK deh, gitu ya. Kalau KKI. Kalau yang nggak punya, kalau misalkan kita pengen ikutan KKI, cuman pengen tahu model soal, nah itu sertifikat TOEFL-nya ya minjem aja punya temen nggak apa-apa ya. Karena kan cuma mau itu aja ya, mau apa namanya? eh cuman pengen tahu model soal aja begitu, supaya nggak terlalu kaget. Jadi artinya kita punya persiapan sih, karena udah tahu model-modelnya gitu ya. Apa aja yang harus kita siapkan. Kak, izin tanya, semakin besar tuvelnya, apakah berpengaruh? Ya, gitu ya. Jadi tuvelnya punya pengaruh ya ke KKI. Pokoknya KKI itu lebih gampang kok ya daripada simakui reguler atau daripada UTBK. Bebas ya. Kalau untuk tes TOEFL-nya silahkan mau dari UI-nya atau dari TOEFL yang lain boleh bebas. Yang penting ada sertifikat TOEFL-nya dan ada nilai minimalnya ya. Kalau nggak salah persyaratannya udah ada deh, TOEFL-nya bebas dari mana aja kriterianya ya. Nggak harus dari UI begitu. Oke, ini soal simak nya udah terupload. Silahkan apa namanya di-download biar tahu. Jadi gambarannya perbedaan antara simak UI reguler dengan KKI gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kemarin karena bisa apa namanya? Karena pada ikutan KKI hanya pengen tahu model soalnya sehingga kita bisa tahu apa aja yang harus disiapkan soal-soalnya modelnya mirip apa begitu ya. Mirip-mirip soal apa. Nah, setelah tahu model-modelnya adalah begini, ya udah kita langsung persiapkan gitu. Nah, cuman kalau misalkan kita nggak ikutan SIMAK UI KKI,
itu ya emang agak repot ya, agak repot modelnya seperti apa. Itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan ikutan kita bisa tahu modelnya. Jadi kita bisa cari soal-soal yang setipe begitu. Ya akhirnya sama seperti tahun kemarin gitu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu gambaran dari KKI, jadi kemarin tuh banyak yang lulus gitu ya di SIMAK UI regulernya gitu. Oke ya, itu aja. Silahkan dikerjakan ini hampir ya sama aja dengan soal SIMAK UI reguler ya. Ini kan tadi sama ya, gitu. Ini di SIMAK UI-nya ya, SIMAK UI KKI mau begini, di reguler juga sama kan begini tadi ya. Jadi nggak terlalu kaget gitu, karena polanya ya hampir sama. Nah, yang kayak gini juga keluar di reguler gitu ya. Di reguler ada, ini juga ada di reguler ya. Nah, hitung-hitungan kayak gini juga di reguler juga ada. Jadi modelnya ya sama. Nah, ini kan di reguler juga ada gitu ya. Jadi kita bisa tahu gambarannya. Paham ya? Jadi harus ikut SIMAK UI KKI walaupun kita bukan ngejar KKI-nya, tapi pengen tahu model soalnya. Jadi semuanya wajib ikutan gitu ya. Oke, itu aja. Sekian dari Om Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sukses untuk UTBK tanggal 28 Mei ya. Semoga pada lulus semuanya. Amin. Waalaikumsalam, makasih Om. Ya, Ya, salam kasih ya. Makasih Om. Amin. Makasih Makasih Om Om. Jero. Amin Om. Makasih Om. Terima kasih, ya, Om. sama-sama. Makasih banyak Om.